Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wabadu, pemirsa muslimin muslimat sahibin iman rahimahullah. Mari kita awali kajian kitab kuning Nasuh Nibah pada kesempatan sore ini, puasa yang kedua bulan Ramadan 1446 dengan membacakan surat Al-Fatihah ala hadhihi wa likulli intisar hafati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi min sunna musyrikina wa ustadina wa baina ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi wa magharibiha في البر والبحر خصوصا الشيخ محمد بن الجاوي والشيخ شهاب الدين أحمد بن هاجر الأسقلاني ونفعنا بعلومهما آمين. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه بالدارين آمين. باب الثنائي وفيه 30 موعظة 4 أخبار والباقي آثار ونحمي بالأخبار أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبالآثار أقوال الصحابة والتابعين. فمنه أي فالمقالة الأولى من الشبهات من المنبهات الثنائية ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خصلتان لا شيء أفضل منهما الإيمان بالله والنفع للمسلمين بالمقال أو بالجاه أو بالمال أو بالبدن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أصبح لا ينوي الظلم من أصبح لا ينوي الظلم على أحد غفر له ما جهل إلى آخره. Bab Sunai ini bab Sunai yang dua-dua. Wa fihi salasuna. Pada bab Sunai ini salasuna mau'izatan ada 30 kata nasihat atau mau'izah. Arba'atun yang 4 akhbarun yaitu hadis wal baqi dan sisanya asar wa na'ni bil akhbari dan kami maksudkan bil akhbari dengan akhbar itu adalah aqwal Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bil asari dan dengan asar aqwal sahabat yaitu ucapan atau perkataan para sahabat tabi'in dan tabi'in. Faminhu maka di antaranya ayat ini fal maqalatul ula perkataan yang pertama minal munabbihati dari kata-kata peringatan as-sunaiyati yang dua ini maruyah hadis diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu bahwasanya
Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, khoslatani dua budi pekerti itu la syai'ah afdalu, tidak ada sesuatu afdalu yang lebih utama minhumah daripada. Pertama adalah al-insan billah, al-iman billah, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah naf'ul muslimin, memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Bil mali, bil maqali, dengan ucapan perkataan, au bil hajai, atau dengan kepangkatan, au bil mali, atau dengan harta, au bil badani, atau dengan badan. Yang dimaksud khoslatani la syai'a afdalu minhuma, bagaimana disampaikan oleh Nabi, dua pekerti. Artinya la syai'a afdalu, tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada keduanya itu. Yaitu apa dua pekerti tersebut yang sangat utama bagi kita? Tentu pertama adalah iman kepada Allah. Bayangkan apabila kita tidak beriman, na'udzubillah. Buat apa diri kita berikan harta, kekayaan, sehat walafiat, tapi sementara diri kita tidak beriman? Maka tidak ada sesuatu yang lebih utama di antara dua pekerti yang disebut di dalam hadis Nabi ini. Pertama tentang iman penting bagi kita dalam kehidupan. Lebih-lebih di bulan Ramadan, bagaimana agar supaya iman kita meningkat. Wa inna imanal mar'i, bahwasanya iman seseorang itu yazid bitta'ah, bisa bertambah dengan ketaatan. Momentum Ramadan ini tentu sangat baik agar kiranya diri kita senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah, banyak beribadah agar supaya iman kita bertambah. Di samping iman adalah merupakan suatu keutamaan, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih utama di antaranya adalah Nabi iman. Maka jagalah iman kita dalam kondisi apapun, baik bahagia maupun susah. Maka iman menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentunya wanaf'ul muslimin. Kata Nabi, wanaf'ul muslimin, memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Kita selaku kaum muslimin, tentu jadilah kaum muslimin yang bermanfaat untuk yang lain. Karena tidak ada yang lebih utama, kata Nabi, sesuatu apapun selain beriman kepada Allah. Dan tentu kita menjadi orang yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Bermanfaat dalam hal apa? Tentu di dalam kitab Nasuhi ini disebutkan bil maqali, perkataan kita ya, bermanfaat dalam ucapan perkataan kita. Jadi bagaimana lisan ini, perkataan kita bermanfaat untuk kaum muslimin, sehingga kita harus betul-betul bisa menjaga lisan ini. Kadang-kadang diri kita mengucapkan sesuatu kepada sama yang lain, manfaat tidak, justru menyakiti mereka. Apalagi perkataan sedemikian. Maka jagalah perkataan, dan bagaimana kita supaya dengan perkataan ucapan yang bermanfaat bagi mereka. Kemudian bermanfaat kepada kaum muslimin, di antaranya di samping perkataan au bil jahi, atau dengan kepangkatan. Mungkin di antara kita mempunyai kedudukan, mempunyai jabatan dimanapun, dari setingkat RT sekalipun sampai jabatan yang tertinggi di negara kita ini. Maka gunakan jabatan kepangkatan itu agar supaya bermanfaat kepada kaum muslimin, sehingga
dengan kepangkatan yang kita miliki itu bermanfaat. Nah ini tentu yang perlu kita menjadi perhatian bagi kita semua di dalam kehidupan kita. Kemudian au bil hali, atau dengan hal, au bil mali, atau dengan mal, harta benda. Jikalau kita diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan kelebihan rezeki, mempunyai harta benda yang begitu banyak, maka gunakan harta benda. Bagaimana harta benda ini agar supaya bermanfaat bagi kaum muslimin. Au bil badani, kalau kita misalnya jabatan tidak mempunyai, harta nggak mempunyai, au bil badani, atau dengan badan. Setidak-tidaknya kalau kita punya badan kita sehat, maka dengan fisik badan ini jadikanlah diri kita dan badan kita bermanfaat untuk kaum muslimin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man asbah la yanwi dzulma. Man asbah, barang siapa di pagi hari, la yanwi dzulma, tidak berniat zalim, tidak berniat aniaya, ala ahadin, atas seseorang, ghufira lahu ma janah. Ghufira lahu, maka diampuni, lahu baginya, ma janah, dosa yang telah ia perbuat. Artinya di pagi hari jika kita sedikit pun tidak mempunyai niat berbuat aniaya, mendolimi orang lain, maka tentu di pagi hari yang sedemikian itu ghufira lahu, kita diampuni Allah majana, dosa yang pernah kita lakukan. Begitu bersyukurnya kita jikalau di pagi hari saja tidak ada niat untuk mendolimi orang lain, tidak ada niat untuk menganiaya orang lain, maka tentunya niat sedemikian saja Allah mengampuni dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat, apalagi bulan Ramadan. Pemirsa budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Muhammad, asbaha yarwi nusratan maqlu, wa man asbaha, dan barang siapa di pagi hari yarwi nusratan maqlubi, niat menolong orang yang teraniaya, berniat menolong orang yang terzalimi. Orang yang di pagi harinya apabila mereka mempunyai niat menolong orang yang terzalimi, yakni al-muslim, orang muslim, orang Islam maksudnya, baik laki maupun perempuan, kanat lahu ka'ajri hajjatin mabrurah, maka baginya dengan niat di pagi harinya untuk menolong orang muslim yang lain tersebut, ia mendapatkan pahala ka'ajri hajjatin mabrurah, seperti pahalanya haji yang mabrur. Subhanallah, begitu besar pahalanya Allah, sehingga niat untuk menolong orang-orang yang teraniaya di pagi hari itu seperti orang yang haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah pahalanya. Nah, untuk itu pemirsa budiman yang dimuliakan Allah, pentingnya bagi kita untuk menata hidup ini. Jangan sampai pagi hari kita sudah menzalimi sesama yang lain. Maka bagaimana seandainya Allah tidak mentakdirkan, tidak memanggil diri kita untuk berhaji ke tanah suci Makkah dengan pahala yang lain, tentu kita bisa memperoleh pahala seperti haji mabrur, yakni sebagaimana disampaikan Rasulullah, apabila di pagi hari kita punya niat untuk menolong orang-orang yang terzalimi, itu sama saja dengan orang yang haji mabrur. Subhanallah. Semoga kita senantiasa selalu mempunyai hati yang senantiasa berniat di pagi hari menolong orang-orang yang terzalimi. Masyaallah muslimin wa jumlatan mu'minin. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ahabul ibadi ila Allah Ta'ala, hamba-hamba yang paling dicintai ila Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah anfa'un nas linnas, orang yang paling berguna bagi orang lain. Ini disampaikan Rasulullah, yakni hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'un nas linnas, orang yang paling berguna bagi orang lain. Nah, untuk itu pentingnya bagi kita bagaimana di dalam kehidupan kita. Jangan pernah diri kita memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Artinya apa? Sudahkah diri kita memberikan kontribusi kepada orang lain? Lebih-lebih kepada agama Allah, agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah. Maka jadilah kita manusia yang berguna kepada manusia yang lain. Hidup ini tentu membutuhkan orang lain karena kita adalah makhluk sosial. Maka benar apa yang disampaikan oleh Nabi, dan bahkan Allah paling mencintai hamba yang bagaimana? Hamba yang bermanfaat bagi orang lain. Maka jadilah diri kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermanfaat bagi orang yang lain. Jangan hidup ini seperti benar, sedikit pun tidak memberikan manfaat kepada sama yang lain. Dalam bentuk apapun, sesuai dengan kemampuan yang kita ciptakan dan jadikan kehidupan kita yang bermanfaat. Mari kita bersama-sama menjaga hidup kita agar kiranya kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bermanfaat bagi yang lain. Pemirsa budiman rahimakumullah. Kemudian kata Rasul, wa afdalul a'mali, dan paling utamanya amalan-amalan adalah itu khalus sururi ala qalbil mu'min, mengembirakan ala qalbil mu'min, hatinya orang-orang mukmin. Jadi amalan atau perbuatan yang paling utama, maka tentu sangat jelas di dalam hadis ini adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min, memberikan rasa kegembiraan, kebahagiaan terhadap hatinya orang-orang mukmin. Pemirsa budiman rahimakumullah, pentingnya bagi kita semua di dalam kehidupan ini, dan selalu saya ingatkan utamanya al-hakir, bagaimana kita senantiasa memberikan kegembiraan kepada sama yang lain, di mana kegembiraan terhadap hati orang mukmin tersebut dengan kegembiraan yadrubu anhu ju'an, yadrudu anhu, yang menolak kegembiraan itu ju'an, akan kelaparan, yakni memberikan kegembiraan. Bagaimana orang mukmin itu tidak kelaparan? Jangan sampai ada orang mukmin kelaparan, apalagi di bulan suci Ramadan. Mereka sudah berpuasa, bahkan mencari takjil buka saja susah. Bahkan ada mungkin sahur ketemu sahur, karena mereka tidak punya. Mereka meminta malu kepada sama yang lain. Maka kepedulian kita terhadap sesama, sehingga apa? Amalan perbuatan yang paling utama itu tentu bagaimana hati orang mukmin itu ala qalbil mukmin, gembira, senang di antara, jangan sampai mereka lapar. Kemudian kegembiraan terhadap hati orang mukmin, an yakshifu anhu karban. Bagaimana mereka bisa hilang? Artinya apa? Dengan kegembiraan tersebut menghilangkan kesusahan hati orang mukmin. Jadi bagaimana kita menjadikan hati orang mukmin selalu gembira, senang, ya, tidak susah, ya, gembira. Ini tentu adalah di samping, ya, sebagaimana karakter
dan juga akhlak Nabi yang patut kita contoh, sehingga penting dalam kehidupan ini agar kita selalu menggembirakan hati orang mukmin. Jadi bagaimana orang mukmin itu tidak susah. Ya. Kemudian au yabdi lahu dena, kegembiraan kepada hati orang mukmin dengan cara apa? Membayarkan hutang baginya. Artinya mungkin di antara orang mukmin mempunyai hutang yang mana mereka tidak bisa membayarnya, sementara Islam pun menjadikan mereka mustahil untuk mendapatkan zakat dan harus dibantu. Jikalau mereka orang mukmin yang betul-betul mempunyai hutang, hutangnya tidak bisa dibayar karena faktor kemampuan, sehingga apa? Perlu kita membayarkan hutang mereka supaya mereka itu gembira. Jadi banyak kegembiraan bagi orang mukmin, tentunya di antara tadi bagaimana mengkondisikan orang mukmin itu tidak lapar sehingga mereka itu bahagia. Yang tadinya lapar kemudian kita bantu, kita berikan makan, sembako dan yang lain-lain. Ataupun juga apa? Mereka dalam kondisi kesusahan sehingga menjadi senang dengan apa? Dengan cara kita, dengan bantuan diri kita sesuai dengan kemampuan kita, termasuk kita juga membayarkan hutang-hutang mereka. Hadirin hadirat pemirsa budiman rahimakumullah. Kemudian wa khoslatani la syai'a akbasu, wa khoslatani, dan dua pekerti la syai'a akbasu, tidak ada sesuatu akbasu yang lebih jijik, ai anjasu, yakni yang lebih najis. Kata Nabi, tidak ada sesuatu yang lebih jijik, la syai'a akbasu ai anjasu, yakni lebih jijik. Jangan sampai kita mempunyai dua pekerti yang menjijikkan ini, mungkin lebih najis daripada yang najis. Di antaranya minhuma, apa sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang najis itu, bahkan lebih najis daripada hal yang najis. Pertama adalah asyirku billah, syirik atau musyrik kepada Allah Subhanahu. Jadi musyrik kepada Allah Subhanahu. Jangan pernah kita menyekutukan Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, sesuatu yang jijik dan bahkan yang najis, wadurru bil muslimin, yaitu merugikan kaum muslimin. Jadi pertama adalah musyrik kepada Allah, yang kedua adalah merugikan kaum muslimin. Jadi jangan sampai ada pada diri kita bahwasanya dua pekerti ini, dua hal ini sangat menjijikkan, bahkan lebih jijik dan menjijikkan dari sesuatu yang menjijikkan, lebih najis dari sesuatu yang sangat najis. Pertama apa? Pertama adalah musyrik kepada Allah, syirku billah. Yang kedua adalah wadurru bil muslimin, merugikan kaum muslimin. Fi afdalihim, kata-kata merugikan terhadap kaum muslimin. Fi afdalihim, tentu di dalam apa? Badannya. Kemudian fi wa amwalihim, harta-hartanya. Fa inna jami'ah awamirillahi ta'ala, karena sesungguhnya semua awamirillahi ta'ala, perintah-perintah Allah, maksudnya semua perintah-perintah Allah itu turja' ila khoslatin, kembali kepada khoslatin, dua pekerti tersebut, yaitu asyirku billah wa durru bil muslimin. Perhatikan, at-ta'zim lillahi ta'ala, mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa?
Jangan sampai diri kita musyrik. Mestinya kita ini mengagungkan Allah, baik fi abdanihim atau wa amwalihim, atau amwalihim, atau harta badan kita semua. Bagaimana? Semua itu di samping kita jadikan kemusyrikan pada Allah, kerugian kepada kaum muslimin. Kenapa? Asyirku billah, musyrik kepada Allah itu adalah menjijikkan atau sesuatu yang lebih najis daripada sesuatu yang najis. Semestinya kita mengagungkan Allah. Jadi dengan kemusyrikan yang dilakukan oleh seorang, berarti seorang itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasyafaqati bi khalqihi wasyafaqati bi khalqihi, dan menyayangi kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata menyayangi tentu apalagi manusia, hayawan nanti mereka beriman, Islam, punya akal, dan sebaik-baiknya makhluk Allah adalah manusia. Apalagi manusia sesama yang lain. Agama menuntut dan mengajarkan kepada diri kita agar supaya kita menyayangi kepada makhluk-makhluk Allah. Jadi hal ini tentu merupakan suatu kewajiban bagi kita agar supaya kita senantiasa menyayangi makhluk-makhluk Allah. Kaqaulihi ta'ala wa aqimus sholata, sebagaimana Allah berfirman wa aqimus sholata wa atuz zakata, wa aqimus sholata, dan mendirikan sholat, wa atuz zakata, menunaikan zakat, mendirikan sholat. Ini kalau kita kaitkan dengan hukum, tentu salah satu bentuk mengagungkan Allah, ya, tidak musyrik kepada Allah. Mereka menjalankan perintah-perintah Allah, ya, mendirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat itu sama dengan yang mengagungkan Allah. Tapi kalau kita tidak sholat, tidak mematuhi perintah-perintah, apalagi mereka musyrik, maka tidak ada sedikit pun bentuk mengagungkan Allah. Maka sholat adalah perintah Allah yang wajib kita lakukan. Di samping bentuk mengagungkan Allah, dan juga merupakan satu kewajiban yang harus kita lakukan. Kemudian waktu zakat, Allah memerintahkan zakat, menunaikan zakat. Zakat keberuntungan. Jadi harta-harta kita itu ada hak orang lain, ada hak fakir miskin yang harus kita bantu, yang harus kita tolong. Makanya kan menunaikan zakat ini ada keterkaitan dengan apa? Ibadah sosial. Jadi menolong sesama makhluk Allah. Lebih-lebih di bulan Ramadan, hingga tidak ada lagi fakir miskin. Bahkan apalagi di hari raya nanti mereka menangis, mereka tidak mempunyai baju, mereka nggak ada yang mau dimakan pada hari itu. Maka zakat ini di samping bentuk ibadah yang sifat sosial, membantu pada sama makhluk Allah, dan zakat merupakan perintah Allah yang harus kita tunaikan. Pemirsa budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, Ashkurli wa liwalidayk. Kata Allah, bersyukurlah kepadaku, wa liwalidayk, dan kedua orang tua. Jadi di sini jelas sekali bentuk syukur, bentuk terima kasih kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Nah, kalau kita jabarkan secara detail sangat luas sekali bagaimana bentuk mengagungkan Allah di antara mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada diri kita. Sehat, walafiat, jasmani, rohani, panjang umur, iman dan Islam ini merupakan satu anugerah. Kemudian
Begitu juga perintah Allah, wali-wali kita juga disuruh berterima kasih, bersyukur kepada kedua orang tua kita yang menjadi wasilah kita besar, mempunyai ilmu, berpendidikan. Kenapa? Susah payah mereka berdua. Orang tua kita adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Jadi jangan pernah kita merendahkan, meremehkan kedua orang tua kita. Apalagi biologis kita, yang melahirkan diri kita, yang membesarkan diri kita, yang menafkahi diri kita, mendidik diri kita sehingga kita tumbuh besar menjadi orang yang soleh-solehah. Ini karena berkat kebaikan kedua orang tua. Maka bersyukurlah, kata Allah, asykurli wa liwalidayk, kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Cukup kita hanya ibadah kepada Allah, ya kan? Sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi sama orang tua nggak pernah bersyukur, nggak pernah berterima kasih, tidak pernah berbuat baik. Apalagi kita, naudzubillah, sampai durhaka kepada orang tua, menyakiti kedua orang tua. Ini sangat bertentangan dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah tadi. Pemirsa budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ruwiyah an Uwaisil Qurani, ruwiyah an Uwaisil Qarni annahu qala, diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni annahu, bahwasanya qala, ia berkata, marartu fi ba'di siyahati birahibin fakultu ya rahib ma awwalu darajati yarqahal muridu, qala raddul mazhalim wa khifatu tufli minat tabi'an fa innahu la yus'adu bil abdi amalun wa alaihi tabi'atun au mudhalamatun ila akhirih. Diriwayatkan an Uwais Al-Qarni, dari Uwais Al-Qarni. Kita tahu bagaimana Uwais Al-Qarni kewaliannya yang masyhur di langit, di bumi tidak ada yang mengenal beliau. Allah menjadikan beliau kekasih, tidak sembarangan kasih, karena bentuk pengabdiannya, birrul walidain, begitu baik dan sopannya, begitu takdimnya kepada kedua orang tuanya, lebih-lebih pada ibunya. Nah, diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni annahu qala, bahwasanya ia berkata, marartu fi ba'di syahati, kata Uwais, saya telah melewati fi ba'di syahati, sebagian perjalananku, birahibin, ya. Kemudian Uwais Al-Qarni berjalan, di tengah perjalanan berjumpa dengan apa? Seorang pendeta, birahibin. Fakultu, kemudian Uwais Al-Qarni berkata kepada pendeta, ya rahib, wahai pendeta, kata Uwais Al-Qarni, ma'awal darajati. Ini seorang pendeta, seorang wali besar berkata kepada seorang pendeta, sebagaimana pertanyaannya, ma'awal darajati, pada apa mulanya derajat atau pertama derajat? Yarqahal muridu, kata Uwais Al-Qarni, yang ditempuh seorang murid. Jadi pada apa pertama derajat yang ditempuh? Yarqahal muridu, murid. Jadi seorang murid itu mendapatkan suatu derajat dengan apa yang mereka tempuh, sehingga seorang murid itu mendapatkan suatu derajat kemuliaan, kedudukan yang tinggi, yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, ya, ketika Uwais Al-Qarni
bertanya kepada sang pendeta. Pendeta menjawab. Apa kata pendeta? Raddul madzalim. Pertama, seorang murid itu akan mendapatkan suatu kedudukan, mendapatkan suatu derajat, ya, karena mereka telah menempuh raddul madzalim, yakni mengembalikan madzalim, perdoliman. Jadi kalau kita sebagai murid, apalagi santri, ingin mendapatkan suatu kedudukan, derajat, ya, posisi kedudukan yang mulia dimuliakan Allah, pertama harus menolak segala kezaliman. Jadi nggak boleh kita pro kepada kezaliman, apalagi ketika kita menuntut ilmu. Maka seharusnya menuntut ilmu kita tarkul ma'asi. Sebagaimana juga di dalam kitab Ta'lim Ta'lim, ilmunya seseorang itu akan manfaat dan barokah karena mereka ketika belajar mereka meninggalkan maksiat, tarkul maksiat. Namun bagaimana mereka akan mendapatkan kedudukan, kepangkatan, derajat yang mulia baik di dunia maupun akhirat, sementara dalam menuntut ilmu saja mereka tidak tarkul maksiat. Mereka senang berbuat zalim. Maka untuk mendapatkan suatu derajat, dan awal derajat seorang murid itu, ya, akan berhasil dan mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat, ya, kita tentu harus tahu melalui perkataan seorang pendeta, raddul madzalim. Jadi menolak atau mengembalikan semua perzaliman. Jadi kita nggak pro sama sekali dengan perzaliman. Apalagi kita berbuat zalim, nama yang zalim kita nggak suka, menolak. Nah, kalau kita masih doyan zalim, berbuat zalim, ya, jangan berharap kita tidak akan mendapatkan suatu derajat, kedudukan, kemuliaan. Ya. Jadi raddul madzalim kata mereka, diikuti, kita bisa mengambil hikmah. Kemudian wa khifatud dhahri. Kata pendeta berikutnya, meringankan diri. Kalau kita ingin berhasil menjadi murid, ilmu manfaat dan barokah, mendapatkan kedudukan, dan bisa melebihi kedudukan gurunya. Kalau kita yang mempunyai karakter sebagaimana di antaranya waqifatul dhuhri, meringankan diri. Meringankan diri itu kalau istilah saya, ya, meringankan diri minat tabi'at. Dari apa? Dari pertanggungjawaban. Meringankan diri itu, ya, kalau saya ibaratkan, jadilah seperti ikan nggak ketulah. Selalu mengatakan iya, apalagi guru yang memerintah, iya aja. Jangan pakai alasan, jangan pakai entar lagi. Jadi meringankan diri, diminta pertolongan sama orang lain, ya insya Allah. Jangan ngomong enggak walaupun kita nggak bisa. Bagaimana membuat guru kita senang? Orang lain yang menyuruh dan meminta pertolongan pada kita senang, setidaknya kita memberikan senang. Jadi meringankan diri, jangan jual mahal. Apalagi ketika kita sudah duduk di posisi mungkin, ya, kita santrinya daripada guru, tapi salah satu sisi kita punya murid, ya, kita jual mahal, ya kan? Kemudian ada tetangga mengundang kita pilih-pilih, ya. Kemudian apa? Bahkan kita menolaknya tanpa alasan yang jelas. Ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pendeta. Sehingga apa? Ya, awal derajat seorang murid itu, ingat kata seorang pendeta ketika Uwais Al-Qarni berkata kepada sang pendeta, raddul madzalim, ya, mengembalikan arti menolak kezaliman. Ya, kamu berbuat zalim, kemudian meringankan diri. Waqifatul dhuhri, jadi meringankan diri. Ya, kalau jadi ikan yang nggak ada tulangnya, artinya apa? Dimakan enak, disuruh apa aja iya, coba. Pokoknya
Pokoknya sampai nawaton. Selagi apa? Benar menurut syariat Islam. Kemudian berikutnya, hadirin hadirat pemirsa rahimakumullah. Kenapa sih demikian? Fa innahu la yus'atu fil abdi. Karena sesungguhnya la yus'atu lil abdi tidak akan dinaikkan si hamba amaluhu alaihi tabi'at. Tidak akan dinaikkan si hamba, maksudnya kita ini tidak akan dinaikkan oleh Allah derajat kita ini. Ya, tidak dinaikkan amalun suatu amal wa alaihi tabi'atun. Ya, sedangkan kepadanya ada beban. Nah, kalau kita ada beban, bagaimana akan diangkat derajat kita? Bagaimana akan dinaikkan amal kita? Maka Allah Maha tahu atas segala apa yang kita lakukan. Suatu amal akan dinaikkan oleh Allah. Jadi kalau kita apa? Tidak ada beban, jadi melakukan itu. Ya ikhlas, sama dengan hal bisa contoh. Kita sholat. Orang yang ikhlas dengan kita itu beda apapun, tidak hanya sholat. Semua amal-amal yang pernah kita lakukan, tapi kalau tidak didasari dengan ikhlas, masih ada beban atau karena sesuatu, maka tidak akan pernah dinaikkan derajat. Maka kalau kita ingin dinaikkan suatu amal itu, maka tentu yang menjadi prioritas kita adalah ringan diri lah, ya kan, meringankan diri. Jangan apa? Ya, meringankan diri dari apa? Dari pertanggungjawaban. Jangan sampai kita apa? Punya beban. Itulah ya di antara sikap yang harus kita jaga. Au mazalamatun. Au mazalamatun. Atau perdoliman. Bagaimana amal kita akan dinaikkan? Boro-boro kita mendapatkan kedudukan yang mulia. Kalau kita masih berbuat zalim dan banyak zalim, makanya kita selaku pemimpin, mungkin guru, kita punya murid, jangan pernah diri kita bangga dengan kezaliman. Kalau kita kepengen naik derajat kita, kedudukan kita, tinggalkan kezaliman. Ya, jangankan melakukan perbuatan zalim pro kepada yang zalim. Ini sangat merugikan diri kita. Jadi sebetulnya sih mudah bagi kita untuk apa? Kita memahami jalan hidup ini. Kalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang mulia insya Allah dalam hal apapun, ya jangan berbuat zalim, tinggalkan kezaliman. Jadi orang yang meringankan diri dari pertanggungjawabannya, jangan jual mahal. Artinya memberikan kemudahan pada sama yang lain. Ini ada keterkaitan apa yang disampaikan awal tadi sampai berikutnya dalam kitab Nusaibat ini. Kemudian pemirsa budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wal maqalatus tsaniyah. Perkataan yang kedua. Qala Nabi, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, alaikum bimujalisatil ulama. Alaikum, kata Nabi, mestinya kamu sekalian bimujalisatil ulama, duduk bersama ulama. Nah, ini sangat penting nih, supaya kita mengerti di mana posisi kita, kemana dan dengan siapa kita duduk selama ini. Ya, karena duduknya aja ini menjadi suatu masalah. Kalau kita tidak bisa menentukan dengan siapa kita duduk. Karena duduk dengan orang yang nakal, ya kita ikut nakal. Ikut apa? Ikut tidak baik. Kalau kita duduk dengan tukang jual minyak, kita ikut wangi, walaupun tidak jualan minyak. Nah, maka Nabi sebagaimana dalam kitab Nusaibat ini, alaikum bimujalisatil ulama, alaikum, mestinya kamu sekalian tetapi bimujalisatil ulama, duduk bersama ulama.
Ayil amilina yakni ulama yang mengamalkan ilmunya. Duduk. Sudahkah kita duduk dengan ulama yang mengamalkan ilmunya? Ingat ya, nih wajibnya. Ayil amilina, ulama yang mengamalkan ilmunya. Seperti siapa? Ulama yang mengamalkan ilmunya. Yang mengajar. Nah, ulama gimana sibuk dengan ilmunya? Masjid ke masjid, pondok ke pondok, majelis taklim ke majelis taklim. Siang dan malam. Hanya apa? Ngurusin umat, menyampaikan ilmunya yang menjadi amanah dari Allah. Ulama yang mengamalkan ilmu. Maka kata Nabi, duduklah bersama ulama yang mengamalkan ilmunya. Wastima'i kalamil hukama. Berikutnya kata Nabi, wastima'i kalamil hukama'i, dengarkan perkataan-perkataan hukama. Kita disuruh mendengarkan perkataan-perkataan ulama. Tapi duduk bersama ulama. Ya. Ya, makanya kalau kita tidak pernah duduk sama ulama, ya duduk kan macam-macam. Bisa hadir di majelis taklimnya, tidak harus berduaan yang kan. Ya, bergabung ya, dalam majelis ilmunya ulama. Ya, misalnya ya, ulama pondok misalnya, kita juga apa? Ikut atensi bersama dengan ulama. Jangan menjauh. Ya, apalagi ulama yang fokus mengajarkan ilmunya. Contoh pada pesantren-pesantren itu sudah jelas. Ya, ulama yang mengamalkan ilmu. Ataupun yang lain. Wastima'i kalamil hukama, mendengarkan kalam atau perkataan hukama. Siapa hukama itu? Ayil alamina, ayil alimina bidatillah. Ayil alimina bidatillah, yakni orang yang mengetahui bidatillah dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukama itu adalah ayil alimina bidatillah, yakni orang yang mengetahui zatnya Allah. Berarti dia ma'rifat, kenal zatnya Allah. Di mana al-musibina, yang benar semua fi aqwalihim, di dalam perkataannya, di dalam perkataan-perkataannya. Jadi ulama yang disebut hukama itu adalah orang yang makrifat terhadap zatnya Allah, orang yang mengetahui zatnya Allah. Siapa mereka hukama? Jelas di sini al-musibin, orang-orang yang benar fi aqwalihim. Jadi perkataannya benar. Jadi omongannya itu benar. Wa af'alihim, dan perbuatannya benar. Karena makrifat kepada Allah. Jadi ucapan itu dari Allah, dari Allah. Perbuatan dari Allah. Beda sama kita. Kalau kita kan kadang-kadang ngomong, ya mungkin karena masih duit atau karena jabatan atau yang lain. Tapi mereka hukama, ya perkataan benar-benar bersih dan benar. Kalau berdoa itu mustajab. Nah, orang yang seperti ini ya, sulit ya dicari. Ada, ya bukan sulit, ada. Nah, tapi perlu kita ketahui ucapannya, perbuatan benar. Sudah aman aja udah. Kalau kita mendengarkan daripada kalam hukama, karena hukama itu sendiri orang yang makrifat kepada Allah. Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyil qalban mayyita, menghidupkan hati al-mayyita yang mati, binuril hikmati, dengan cahaya hikmah. Ayin ilmin nafi, yakni dengan ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardal mayyitata, kama yuhyil ardal mayyitata, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati, yang kering, yang kerontan, dimamil maqarih, dengan air hujan. Jadi sangat jelas sekali. Hukama itu orang yang ma'rifat kepada Allah, benar perkataannya, benar amal perbuatannya. Ya, kalau bertanyalah kepada hukama. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala
diibaratkan bahwasanya menghidupkan hati yang mati, al-qalbal mayyita binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Hikmah itu ada di hukama. Biasanya hukama itu ahli zikir, ahli tarekat, ya kan, tanpa pamrih, tidak ambisi kedudukan, harta, jabatan. Nah, ulama yang kemudian hukama seperti ini, ya 1001 mungkin. Kalau seandainya ada subhanallah. Dan mereka orang-orang yang marifat itu tidak mau terkenal dan dikenal. Nah, sebagaimana ya Allah menghidupkan, tentu kalau kita dekat dengan ulama, kemudian dengarkan kalam hukama, menghidupkan hati yang mati, hati kita yang mati bisa hidup. Mungkin selama ini jauh dengan Allah, ibadah berat, puasa berat, kita selalu mungkin punya hati yang ria, iri, dengki kepada sama yang lain, hubub dunia yang berlebihan sampai lupa akhirat. Itu bisa apa? Bisa bercahaya, bisa hidup hati ini dengan hikmah, ya, dengan ilmu yang bermanfaat. Seperti Allah menghidupkan bumi, kama yuhyil ardal maitah, yang mati bima'il matar. Bagaimana bumi yang kering, yang mati, yang kerontang itu bisa hidup, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh subur karena air hujan yang diturunkan oleh Allah. Jadi berkumpul duduk dengan ulama, mendengarkan kalam hukama, di antaranya tadi menjadikan hati kita yang kering, hati kita yang mati jauh dengan hidayah, agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tentu di dalam penyampaian kajian kitab Nasoihul Ibad ini di kantor PCNU Jakarta Utara, tentu Al-Hakir senantiasa selalu mengajak, ayo kita belajar dari kitab Nasoihul Ibad ini. Jangan sampai nanti kita mati tidak mempunyai bekal menuju akhirat. Perbanyakilah kita beribadah kepada Allah, ikhtiar, usaha dengan penuh apa? Kearifan di dalam hidup, dengan penuh apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat At-Tabrani, Imam Tabrani an Abi Hanifah, fajalisul kubara, duduklah kamu sekalian dengan kubara, wasairul ulama, dan bertanyalah kalian dengan ulama, wa khalitul hukama, dan bergaulah kalian dengan hukama. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat, jalisil ulama, duduk dengan ulama, jalisil ulama, dan duduk dengan ulama, wa sahibil hukama, berteman atau bergaul dengan hukama, wa khalitil kubara, dan bergaul dengan kubara. Nah, maksudnya apa? Duduk dengan ulama ini mendatangkan suatu berkah dari Allah, kebaikan, banyak hal, hikmah-hikmah Allah, keberkahan dari Allah. Kemudian berteman dengan hukama, kemudian bergaul dengan kubara, khalitil kubara. Fa innal ulama, karena sungguhnya ulama itu ada salah satu aksar, ada 3 golongan. Pemirsa budiman yang diberikan Allah, perlu kita ketahui ulama itu ada 3 golongan. Pertama adalah al-ulama bi ahkamillah, yaitu ulama bi ahkamillah. Ulama ahli hukum Allah. Mereka orang yang ahli tentang masalah hukum-hukum agama Allah. Wa hum ashabul fatwa. Siapa ulama bi ahkamillah itu adalah wa hum ashabul fatwa. Mereka adalah ahli fatwa. Kan ulama itu banyak macam kan. Ada yang ahli fatwa, ya, ahli fatwa, ahli hukum. Jadi kalau masalah hukum, ya sangat menguasai, memang karena pakarnya. Ini yang disebut dengan al-ulama'u bi ahkamillah. Wa hum ashabul fatwa, yakni ya apa? Ahli fatwa. Berikutnya yang kedua adalah wal ulama'u bi dzatillahi ta'ala faqat. Ulama bi dzatillahi ta'ala faqat, yang hanya makrifat, mengenal zatnya Allah saja. Ada makrifat pada Allah,
Di ma'rifat bidzatillah, kenal zatnya Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ulama itu senang fikir, bertoreko, suruh ceramah nggak bisa, suruh berfatwa nggak bisa. Tapi kalau urusan hati betul-betul tembus langit bahasa gitu, artinya ma'rifat kepada Allah, tahu. Bahkan ulama yang seperti ini bisa dikatakan mukasyafah. Daun jatuh aja ketahuan. Hati kita datang suat seyuknya ingin bertanya, sudah dijawab duluan, padahal belum bertanya. Ini kan makrifat kepada Allah. Ini banyak contoh seperti Hadrat Syekh misalnya Muhammad Khalil Bangkalan, salah satu muassis Nahdlatul Ulama yang kita banggakan sebagai kaum Nahdliyin. Syekhona Khalil itu pernah kedatangan tamu, di mana tamu ini nggak kenal dengan Syekhona Khalil dan Syekhona Khalil nggak tahu kepada tamu ini. Datang ingin bertanya tentang masalah hukum halal atau tidaknya kepiting, halal atau tidaknya hukum kepiting. Ingin bertanya karena Syekhona Khalil terkenal ulama besar, ulama yang melahirkan ulama-ulama, di antaranya ulama Nahdlatul Ulama, muassis yang lain. Akhirnya begitu dengan singkat seseorang yang ingin bertanya tentang hukumnya halal atau tidak di kepiting datang kepada Syekhona Khalil. Begitu datang nyampe di rumah Syekhona Khalil, di atas pintunya, pintu gerbangnya itu sudah digantung seekor kepiting. Jadi seekor kepiting digantung di pintu rumahnya Syekhona Khalil. Belum bertanya. Sedangkan yang ingin ditanya tentang hukum kepiting, apa isyarat? Belum ketemu sudah dijawab dengan isyarat digantungnya kepiting oleh Syekhona Khalil. Ternyata apa maksudnya? Ini menunjukkan Syekhona Khalil cenderung bahwa kepiting itu halal, walaupun terlepas daripada ikhtilaf. Sehingga akhirnya apa? Sang tamu, kok sudah tahu duluan nih, padahal saya belum ketemu sudah bertanya. Ternyata Syekhona Khalil ma'rifat, ya, tahu ya. Jadi kepiting digantung, subhanallah. Ini di antara kita taslim. Jadi kita cara-cara orang yang mukasyafah. Kalau Syekhona Khalil bukan hanya disebut dengan ulama bidzatillah, tapi juga ahkamillah. Kita terkenal dan kita mengenalnya. Beliau itu adalah bukan hanya bidzatillah, tapi juga ahkamillah. Apakah ada ulama sebelumnya? Tentu di dalam kitab Masyaribat ini juga dibahas. Pertama tadi jelas ya, adalah al-ulama di ahkamillah. Jadi ulama yang paham tentang hukum Allah, wa hum ashabul fatwa. Kemudian yang kedua adalah wal ulama bidzatillah, wa hum al-hukama, wa humul hukama, mereka hukama. Fa fi mudakhalatihim, tidak dalam bergaul, ya, di dalam bergaul dengan siapa? Ya, dengan hukama. Tahdhibun lil akhlak. Bergaul dengan hukama itu tahdhibun lil akhlak. Jadi ulama yang ketiga tadi, ya, tahdhibun lil akhlak, itu membersihkan akhlak. Jadi kita yang mungkin selama ini ya akhlaknya tidak baik juga, banyak dosa, banyak maksiat, kumpul bergaul dengan apa? Dengan beliau-beliau, ya, hukama, wahum hukama, itu diantaranya dampak positifnya kepada kita. Tahdhibun lil akhlak, kita menjadi baik, menjadi bersih hati yang kotor. Selama ini mungkin kita keras dalam segala hal. Kalau kita berpendapat mau menang sendiri, nggak pernah dengerin pendapat orang lain, ya kan? Selalu apa? Mencari pembenaran dan membenarkan diri, nggak pernah mendengarkan dan menghormat pendapat orang lain. Itu kan termasuk hati yang keras. Karena hati yang lembut itu bukan hanya pembenaran pada sendiri, tapi juga mendengarkan, ya, pendapat orang lain dan kebenaran orang lain. Ya, kemudian di annahu asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah. Karena sesungguhnya telah bersinar qulubuhum, hati-hati mereka bi ma'rifatillah dengan ma'rifat kepada Allah. Hati-hati ulama itu bersinar
dengan makrifat kepada Allah, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang bergaul dengannya, hatinya menjadi terang. Ya, karena apa? Karena sinar yang ada pada hati-hati hukama. Karena makrifatnya kepada Allah. Wa asyraqat asrarihim. Wa asyraqat asraruhum. Ya. Kemudian berikutnya bersinar. Bersinar. Ya. Bersinar perasaan hati. Bi'anwari jalalillah, dengan cahaya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Bersinarnya dan bahkan apa? Perasaan hati. Karena apa? Mereka para hukama itu tentu penuh bi'anwari jalalillah, cahaya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maklumlah. Jadi kalau kumpul dengan hukama seperti itu, menjadi apa? Diri kita tahdib, bil ahad, kemudian kita menjadi apa? Menjadi juga apa? Barokah hidup ini. Karena kebaikan ma'rifatnya beliau, cahaya pada hati beliau. Yang terakhir buat ulama bil ismail. Yang ketiga adalah ulama bil ismail. Ada ulama yang tentu dua bagian yang dimaksud apa? Wahwal mubarak. Jadi ada ulama yang menyandang ya di akamillah juga apa? Bidatillah. Keduanya itu ada pada seorang. Nah, disebut dengan wahwal mubarak. Ya, kubro itu orang besar, alim dalam ilmu hukum Allah. Kemudian juga apa? Ya, beliau makrifat pada Allah Subhanahu yang disebut dengan kubro. Nah, fa'in mukhalatun. Fa'inna mukhalatun. Karena sesungguhnya bergaul bersama ahlinya Allah. Mubarak itu ahlinya Allah. Mubarak ya, keduanya ya ada pada beliau. Ya, alim, ilmu agama, sampai juga makrifat kepada Allah, tentu taksibu ahwalan. Ya, dapat apa? Dapat apa namanya itu menjadikan seseorang itu apa? Bersih, berhasil. Jadi apa? Kumpul dengan orang-orang yang ahlinya Allah, gitu, dapat menghasilkan ahwalan, hal-hal yang positif tentunya. Hal-hal yang baik. Seandainya hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Ini tentu yang paling penting bagi kita untuk apa? Kita pahami dan wanafuf bil lafzi, dan bahkan memberikan kemanfaatan al-lafzi bil lafzi, melirik itu fauqan nafsi bil lafzi, di atas daripada apa? Ucapan. Jadi meliriknya orang-orang yang seperti itu, alim itu lebih manfaat daripada ucapan, di atas daripada ucapan, manfaatnya ucapan. Jadi jangankan istilahnya apa? Ucapan, bahkan lirikan itu di atas juga. Kalau kita dilirik orang-orang jadi atau kita meliriknya, subhanallah, begitu besar hal ini. Tentu ada salah satu riwayat yang bahkan di dalam kitab ini ada wakana Syahruwardi, seorang imam namanya Syahruwardi, bitawafuf yatufu fi ba'd masjid al-khaifi. Syekh Syahruwardi berkeliling, yatufu fi ba'd masjid, sebagai masjid namanya al-khaif di Mina namanya Masjid Khaif di Mina, berkeliling-keliling. Yatasaffahu wujuh. Hanya apa? Hanya mereka itu menyelidiki tiap-tiap apa? Dan teliti tiap-tiap wajah-wajah orang di sekitar Masjid Khaif yang ada di Mina tadi. Bagi lahu fi, kemudian Syekh Syahruwardi ditanya tentang pekerjaannya, mencari orang, melihat muka orang, meneliti orang. Ternyata apa? Innallaha ibadan idza nadharu ila syabshi aksabuhu
sa'adatan. Ternyata sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan bahkan ada di antara hambanya penglihatannya itu membirakan. Jadi ada seseorang hamba Allah yang Allah jadikan pandangannya, mereka itu memberikan satu kemudian pandangannya, dirikan itu Pak, belum ucapannya. Sampai sejauh itu Syekh apa namanya itu atau Imam sebagaimana di dalam kitab ini menceritakan dan bahkan mencari wajah-wajah yang memberikan dirikan dan pandangan yang menyejukkan ya, di dalam apa? Seperti di dalam riwayat dan cerita tentang masalah beliau. Kemudian beliau faida al-mubdadi ya, mencari sedemikian itu. Dan beliau apa? Tentu saya mendapatkan sedemikian itu kata Syekh apa Safardi. Nah, untuk itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya termasuk Allah jadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan wajah-wajah yang menggembirakan, bahagia. Setidak-tidaknya di dalam kemudian kajian kitab Nasyribat ini kita semuanya ya, menjadi hamba Allah yang betul-betul ittiba' Rasul dan mengikuti dalam pahala Rasulullah SAW, utama dalam perangai dan kehidupan diri kita, menjadikan diri kita senantiasa bermanfaat kepada orang lain dan menjaga diri kita dalam kondisi apapun, bahagia ataupun susah. Tentu janganlah diri kita musyrik kepada Allah, apalagi merugikan kaum muslimin muslimat. Semoga ya, di hari ini dan kehidupan kita ke depan ya, semakin baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma fi ila kulli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.